Salam penelitian. Jadi kalau kita menjadi seorang pembelajar dalam bidang penelitian, yang pertama kita harus paham tentang objek penelitian. Nah, berbicara masalah penelitian, kita tentu memahami beberapa aspek yang harus kita lihat dari konteks penelitian. Penelitian pendidikan itu bisa dilihat dalam beberapa aspek, bahwa objek kajian kita terkait dengan berbagai model pendidikan, model pembelajaran, model kurikulum, model administrasi pendidikan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat beberapa aspek dalam penelitian pendidikan, harus kita lihat objek kajian yang akan kita teliti. Misal barang ini, media yang bisa kita teliti dari strukturnya, tapi bisa juga dari modelnya, bisa juga dari warnanya, bisa juga dari aspek yang lain. Nah, oleh karena itu perlu kita pahami bahwa meneliti itu memerlukan kecermatan dan ketelitian. Yang pertama, kita harus melihat bagaimana keunikan objek penelitian tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu keunikannya, maka kita perlu memahami bagaimana struktur yang membangun dari objek penelitian tersebut. Sehingga kalau kita lihat objek penelitian itu akan bisa kita pahami secara utuh, baik itu dari perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasinya sampai tindak lanjut. Nah, disinilah sebenarnya para mahasiswa harus paham tentang bagaimana kita mengelola sebuah penelitian dari proses awal. Nah, proses awal tentu mengidentifikasi berbagai masalah yang ada di dalam proses pembelajaran di sekolah. Tentu dilihat dari perencanaannya, ini dilihat dari RPP-nya. Sehingga dari RPP inilah yang sebenarnya nanti akan menjadi salah satu bahan kajian awal untuk bisa melihat perencanaan dalam proses pembelajaran. Apakah menggunakan model pembelajaran inovatif, apakah menggunakan media pembelajaran inovatif, atau mungkin menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang tentu harus memanfaatkan formula 4C. Nah, di dalam proses pembelajaran abad 21, penggunaan formula 4C, baik itu berpikir kritis, kreatif, kemudian kolaboratif dan komunikatif, ini menjadi salah satu bagian penting untuk bisa mengupayakan terintegrasinya kompetensi hard skill dan soft skill. Nah, disinilah sebenarnya yang harus kita lihat bahwa proses pembelajaran abad 21 itu menjadi bagian penting untuk mengkolaborasikan antara hard skill dan soft skill. Itu dilihat dari beberapa aspek, salah satunya bagaimana kita mengidentifikasi dan juga mengintegrasikan proses berliterasi dengan pratulisan, rajin menulis dan membaca. Mengapa demikian? Karena ini menjadi salah satu bagian 6 literasi dasar yang disepakati Forum Ekonomi Dunia. Nah, pertama, literasi menulis dan membaca. Yang kedua, literasi numerik. Yang ketiga, literasi sains. Yang keempat, literasi digital. Yang kelima, literasi keuangan. Yang keenam, literasi budaya dan keluarga. Nah, kalau kita lihat semua aspek itu, tentu literasi ratulisan itu bukan sekedar menulis dan membaca, tapi bisa melihat dari teks, konteks, dan konteks yang nantinya akan menjadi media pembelajaran terintegrasi. Bagaimana seluruh generasi itu akan mampu melihat dalam berbagai sisi, dalam berbagai perspektif. Maka proses inilah yang nantinya akan menjadi bekal awal sebagai calon peneliti, sebagai calon guru, calon dosen abad 21 harus bisa memanfaatkan berbagai dimensi, perspektif, sudut pandang dalam berbagai konteks. Jadi multi generasi Indonesia untuk menghasilkan SDM unggul tentu harus bisa melibatkan semua komponen dalam kehidupan. Sehingga itu menjadi salah satu bagian nyata bagaimana kita bisa merealisasikan berbagai program itu untuk bisa menjadi salah satu bagian yang utuh. Maka demikian yang harus kita lakukan para mahasiswa untuk menyiapkan penelitian itu harus memiliki banyak referensi, repertoar, dan banyak membaca literatur, sehingga itu akan menjadi bagian proses literasi kita, khususnya dalam bidang penelitian pendidikan, baik bahasa, sastra, dan pengajaran, ataupun penelitian-penelitian pendidikan yang lain. Itu tentu akan bisa kita lihat secara utuh dan menyeluruh. Disitulah kekuatan kita sebagai calon generasi muda Indonesia, calon pemimpin masa depan, tentu harus senantiasa berliterasi dengan ratulisan, rajin menulis dan membaca dalam bidang apa saja. Disitulah kekuatan kita sebagai calon generasi yang unggul, kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, sehingga kalian akan senantiasa bisa bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Selamat berbagi, selamat belajar, dan selamat berliterasi dalam berbagai program untuk kemajuan dan kejayaan NKRI. Selamat sukses.